Roy, saya penasaran ya. Tentu kalau ketemu Mas Roy selalu penasaran, tetapi selalu harus ada yang baru yang kita bahas. Menarik. Ya. Nah, yang baru itu apa yang disampaikan Mas Roy beberapa hari yang lalu mengenai dokumen-dokumen pembanding. Betul. Pertanyaan saya adalah dokumen pembanding itu di tangan Mas Roy Suryo atau di mana, dan apakah sudah verified, sudah otentik bahwa dokumen pembanding itu asli? Karena kalau kita baca peraturan Kapolri, kalau Anda mau melakukan uji lapor, maka dokumen pembandingnya itu harus otentik dulu. Betul. Jangan cuma disebutkan dibandingkan dengan 3 dokumen tapi nggak pernah disebutkan. Oke. Nah, silakan Mas Roy soal perkembangan terbaru ini. Jadi perkembangannya begini, alhamdulillah memang ada 2 pool ya, 2 pool itu 2 tempat untuk mengumpulkan itu. Meskipun kita buka di mana-mana ya, 2 pool itu ada di tempat saya dan di tempatnya Dr. Tifa. Ya, total dari 2 tempat ini sudah lebih dari 10 sekarang. Dan yang menarik adalah sudah lebih dari 10 ijazah. Sudah lebih dari 10 dan kelengkapannya. Oke. Dan yang menarik, besok pagi kebetulan tadi disampaikan oleh Mas Refli kan, memang saya akan ke Jogja, terbang ke Jogja, dan ke Jogja akan ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat, ketemu juga dengan Bang Rismon di sana yang hari-hari ini terus, dan Bang Rismon tuh paginya akan melaporkan lagi, bikin laporan lagi di Polda Metro Jaya, Polda Daerah Yogyakarta. Ya, dan siangnya kami akan ketemu dengan beberapa tokoh dari Jogja dan memang ada sesuatu yang kami kerjakan. Dan disitulah kami juga akan menerima lagi bukti-bukti yang mereka ingin menyerahkan secara langsung. Karena kan kalau mereka kebanyakan kan lulusan UGM itu kan juga banyak yang masih di Jogja. Dan rata-rata mereka angkatan 78, 79, 80. Yang 80 justru menariknya ini seluruh pemirsa Era Channel itu memang justru tidak sebanyak yang angkatan di atasnya. Karena pada tahun itu orang lulus 5 tahun kalau untuk fakultas eksak itu jarang. Tak dewa gitu loh gitu ya. Jadi artinya kan kalau lulus apalagi UGM Jadi rata-rata lulusnya itu 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi kebanyakan ijazah yang ada di tangan saya, ada di tangan Dr. Tifa, itu adalah satu bisa kita pastikan itu adalah original dan juga otentik ya gitu. Otentiknya karena apa? Karena satu diserahkan oleh orangnya langsung, jadi pemiliknya langsung, dan itu benar-benar dari tahun yang mereka berada ya. Dia rata-rata lulusan 85. Ya, 85, dan meskipun di 85 itu memang ada beberapa kali bulan kelulusan. Ya, jadi tidak hanya November, tapi juga ada bulan-bulan lain. Jadi ada di bulan Agustus, ada juga di bulan sebelumnya. Nah, tapi artinya mereka sama-sama di tahun 85. Ya, yang kedua adalah itu adalah ijazah yang otentik. Otentik apa? Kita buktikan dengan beberapa pengamannya, ya. Jadi ada kalau dipegang, ini bukan hanya dirasakan ya, tapi sudah kita scan. Kemudian dari scan itu kan bisa kelihatan teksturnya. Kemudian dari teksturnya bisa kita kelihatan jadi bukan yang diperiksa, diuji dengan diraba gitu, bukan. Bukan hanya perasaan, ini bukan pakai perasaan. Nah, meskipun saya memang benar, saya tidak punya laboratorium uji dating ya, carbon dating enggak. Itu yang punya juga Indonesia tidak banyak ya. Mungkin hanya ada di BRIN, dan kemudian kalau kepolisian pun yang punya bukan yang ada di Jakarta, tapi yang ada di Semarang, yang ada di Akpol ya, yang ada laboratorium untuk menguji kayak gitu, puslabnya ada kayak gitu. Nah, nanti bisa kita uji itu kertasnya. Tapi artinya dengan dokumentasi yang melengkapi. Jadi bukan hanya ijazah loh ya, tapi ada juga skripsi, ada yang memang tidak pakai skripsi juga ada. Ada juga yang mereka ngumpulkan kartu mahasiswa. Nah, ini kartu mahasiswa itu mereka kumpulin. Ya, dari tahun ke tahun tuh ada. Ya, kemudian ada yang mereka ngumpulin kartu ketika berangkat KKN, kuliah kerja nyata. Ada. Laporan KKN memang tidak ada, karena laporan KKN itu dikumpulkan di waktu itu ada di unit pengembangan masyarakat ya, waktu itu yang ada di Boulevard ya gitu. Tapi kartu untuk KKN ada. Kemudian ada juga yang kalau foto-foto memang juga ada, tapi foto tidak kami minta ya gitu. Karena apa? Karena foto itu sangat-sangat subjektif ya untuk kemudian bisa dilakukan. Toh juga bukan foto dari Joko Widodo langsung dan tidak untuk diperbandingkan. Jadi terus terang saja kami memang tidak kami mau dititipi foto-foto, tapi saya bilang enggak usah lah, nanti daripada foto-fotonya malah nambah-nambah banyak dokumen yang kami harus rawatkan. Ini Mas Refli, kita nggak boleh sembarangan loh. Ini dokumen yang sangat berharga milik kakak-kakak kelas
kami ya kakak angkatan. Walaupun barangkali mereka hanya melihatnya sebagai kenangan aja, ada senior semua. Betul. Tapi kan kakak angkatan ya. Kemarin saya bilang kakak kelas, ada komentar tuh di RH Channel tuh, Roy Suryo kok bilang kakak kelas gitu, harusnya kakak angkatan gitu. Ya kakak angkatan ya. Jadi kakak angkatan ya itu adalah kita tidak harus merawat dan kita tidak boleh sembarangan. Karena ini milik barang yang sangat-sangat berharga bagi mereka ya gitu. Tapi mereka senang untuk meminjamkan ya. Karena apa? Mereka ingin membuktikan gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya ada juga Mas, terus terang aja. Ada juga mereka yang masih 50-50. Saya pengen tahu lah gitu, jangan-jangan memang asli ya ijazahnya dari Jokowi gitu. Tapi ada juga yang bilang, ayo bandingkan dengan punya aku gitu loh. Kalau nggak sama dengan ini berarti palsu, gitu juga ada gitu. Jadi kita hormati semua. Dan memang ada juga yang kemarin kalau kita mau buka dari semua fakultas banyak sebenarnya ya. Dari fakultas ada yang dari ISIPOL, yang ISIPOL banyak karena saya kan juga lulusan dari sosial komunikasi. Itu banyak, tapi saya bilang aduh mungkin agak di luar agak di luar ranah nanti karena pasti variabelnya terjadi dari perbedaan yang sangat krusial. Jadi mendingan yang sama-sama dari kehutanan. Akhirnya kita kumpulkan yang kehutanan gitu ya. Yang dari kehutanan kemudian kehutanan yang beda tahun pun kita coba untuk perbandingan ya. Jadi lulusan 86, lulusan 84 pun ada. Tapi yang kita fokuskan adalah kelulusan 85. Meskipun sekali lagi ada catatan Mas, bukan semuanya tahun masuknya 80, karena kalau 80 itu tak dewa. Ada yang 79, ada yang 78 gitu ya, karena mereka gitu. Dan besok pagi ketika di Jogja ya, saya memang hanya akan singkat sekali di Jogja, di samping membersamai beberapa hal yang mau dilakukan oleh Dr. Rismond, karena harus ada saya juga untuk beberapa tempat itu ya. Rabunya saya langsung balik lagi ke Jakarta sudah, karena kita ingin bikin sesuatu yang ada di Gedung Juang. Nah gitu, di halaman Gedung Juang. Ya karena Gedung Juangnya tengahnya lagi dipakai, tapi kita ada di halamannya Gedung Juang yang kita lakukan itu. Itu Mas, update. Mas Roy, berapa tadi 10 ijazah ini kehutanan semua atau ada yang fakultas lain? Ya, yang kehutanan mayoritas ya. Yang kehutanan kalau nggak salah ada 7 atau 8 ya. Kemudian ada 2 atau 3 yang itu dari fakultas lain. Karena ada juga yang suami istri. Ada yang suami istri itu yang istrinya kebetulan bukan sarjana, tapi sarjana muda. Ijazahnya mirip-mirip juga gitu ya, tapi pengamanannya beda dengan pengamanan yang ijazah sarjana. Oke, dari kehutanan ini yang tahun 85 tamatnya berapa ijazah? Ada sekitar 7 sampai 8. Oh, 7 sampai 8 ini yang 85 semua. 85 semua 85. Oh, semua 85. Ya, jadi saya tadi cerita yang 86 87 itu akhirnya tidak jadi kita bandingkan gitu karena itu nanti akan udah beda tahun gitu. Ya, meskipun yang 85 itu ada beberapa bulan kelulusan Mas gitu. Nah, itu yang 85 itu 3 kali wisuda. Betul. Ada yang November, ada yang Agustus, ada yang sebelumnya lagi. Oke. Dan yang November persis dengan Pak Jokowi itu ada berapa? Itu memang terus terang memang agak sedikit yang kita bisa dapatkan. Saya nggak tahu kenapa ya gitu, atau mungkin mereka sudah di orkestrasi atau dikoordinir gitu. Jadi ya udah, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting tahun 85 gitu. Toh juga harusnya ya kalau sama-sama UGM, sama-sama sefakultas, ya sama-sama periode tahunnya, ya ijazahnya harusnya nggak boleh beda banget ya. Atau gini, terus terang aja saya katakan begini. Saya dulu sebenarnya sudah curiga itu ketika saya melihat ijazah asli saya. Ijazah asli saya itu tahun 91 Mas. 91 itu sudah detail banget. Ada yang namanya watermark, ada yang namanya benang pengaman, ada yang namanya emboss ada. Cuman saya nggak berani bandingkan langsung, atau saya nggak berani statement dengan ijazah tahun 91 milik saya. Karena tidak apple to apple. Tidak apple to apple. Dua, nggak ada materainya. Ya, ijazah tahun 91 sudah nggak ada materainya. Gitu. Kalau zaman Pak Jokowi masih ada. Masih ada materainya. Makanya ketika kemudian saya dapatkan ijazah tahun 85, yang meskipun beda bulannya dengan Jokowi ya, itu November ya, 5 November, tapi ada meterainya, jadi semuanya bentuknya sama. Ya udah, itulah yang akan kita gunakan. Tapi makanya saya ketika kaget tuh begini Mas, saya pikir dulu dengan melihat postingannya Dian Sandi ya, ketika ijazah tahun 85 itu belum secanggih ijazah tahun 91. Karena di Dian Sandi itu sama sekali tidak ada atau tidak nampak yang namanya watermark, nggak nampak.
emboss juga nampak. Ya gitu. Kemudian juga fotonya malah kontras sekali. Foto kontras sekali itu agak tidak lazim ya untuk sebuah dokumen yang sifatnya analog. Gitu. Itu biasanya itu sudah dokumen yang sifatnya digital dan itu mungkin sudah mengalami kontras berkali-kali. Editing gitu ya. Editing, ada editing. Apalagi lintasan capnya tidak menempel di jasnya kan itu. Nah, kemudian sudah ada meterai. Nah, ketika ada meterai itu saya waktu itu juga waduh ini nggak bisa dibandingin nih dengan ijazah 9. Tapi ketika kemudian saya melihat ijazah tahun 85, tadi Bang Refli kan mengatakan apakah otentik? Insya Allah ini kita pastikan otentik. Karena di antara ijazah-ijazah ini sudah kita bandingkan keidentikannya. Oke. Ya, jadi mereka identik. Identik itu apa? Artinya sama seperti uji saya terhadap ijazah yang milik yang waktu itu saya uji 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. Ya, dengan 11-20 yang tertulis Joko Widodo di situ. Itu kan yang 3 itu identik, tapi dengan 11-20 meleset. Nah, kalau yang ini, kalau yang ijazah rata tahun 85 ini sama semua. Sama. Walaupun bulannya berbeda. Bulannya berbeda sama. Karena bayangan saya memang dalam 1 tahun itu platnya sama berarti. Iya, nggak mungkin lah. Kan satu kelulusan itu kan mungkin hanya sekitar 70-an lah gitu. Ya kan nggak sampai 100 yang lulus pada satu. Ganti plat ya kebangetan. Makanya itu. Kecuali tahunnya beda. Nah, kalau tahunnya beda, itu wajar. Proyeknya berbeda. Ya. Proyek cetaknya berbeda. Proyek cetaknya berbeda. Yang menangani percetakan, yang menangani ordernya juga mungkin beda. Tapi kalau tahunnya sama, ya Agustus, kemudian sebelumnya, dan kemudian dibandingkan dengan November, seharusnya sama. Itu yang penting. Oke. Jadi bisa dipastikan bahwa kalau pakai perkap ya, peraturan Kapolri, itu dokumen pembandingnya bisa dikatakan sudah otentik. Otentik dan siap untuk dipertanggungjawabkan. Dibandingkan dengan. Ya, makanya saya kalau dikatakan Mas Refli kan cuma mau bilang ini ya, mau menantang nggak gitu. Nah, siap menantang yang ada di Bareskrim, ya. Dan di Bareskrim sekarang kita challenge lagi ya. Kalau kemarin kita dikatakan oleh seseorang tuh yang namanya penasehat atau apalah, menasihat kok kayak gitu ya, yang bilang puang. Saya kira kita nggak boleh ngomong orang, jangan bilang Arianto Sutadi, jangan. Nah ya itu maksudnya, ya nggak usah nama orangnya ya gitu. Tapi kan artinya dia itu kan cuma dari fotokopi. Loh, yang disampaikan di Bareskrim aja fotokopi kok cuma. Dan itu kalau itu fotokopi, fotokopi kita bandingan pun kita sudah bisa menunjukkan identik atau tidak. Itu pun sudah jauh lebih jujur. Ada ijazah pembandingnya, nomor-nomornya kita sebutkan. Bukan yang kita nggak tahu ijazah pembandingnya seperti apa kan gitu. Ini sudah ijazahnya benar-benar analog asli ya, dan kemudian sudah kita uji dan ajinya pun semuanya identik. Dan kalau dikatakan itu bohong, nggak pernah ada, sudah saya keluarkan analisis ELA-nya juga mereka ya gitu. Jadi artinya dengan analisis ELA-nya pun meskipun saya harus berhati-hati banget, jangan sampai bisa terbaca itu milik siapa, ya gitu. Artinya, tapi tetap kelihatan bahwa itu analisis ELA-nya adalah sangat-sangat bagus. Jadi kalau misalnya nanti akan dikeluarkan ke publik, namanya ditutup Mas ya? Nggak perlu ditutup pun. Kalau dengan ELA, itu hanya kelihatan ngebayang namanya. Yang penting justru kelihatan bahwa itu masih misalnya suatu saat Mas Roy harus press conference. Sudah, kemarin kan sudah ada yang saya keluarkan. Menunjukkan ijazahnya dalam bentuk ELA. Ya, tapi kalau dalam bentuk analog gimana? Saya harus menghormati kepada yang bersangkutan gitu. Ya gitu, karena mereka bukan pejabat publik. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya loh ya. Tidak ada kewajiban bagi mereka transparan. Iya. Untuk terbuka ke publik. Saya udah tanya Mbak atau Mbak Yu atau Mas E, dulu jenengan kerja di mana gitu kan? Ada yang di swasta, tidak ada yang jadi komisaris gitu ya gitu. Jadi oke lah. Jadi karena mereka itu saya hormati. Mereka tidak masuk dalam yang dikecualikan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Pasal 17 dan 18 ayat 2 itu. Terutama 18 ayat 2. 18 ayat 2. Jadi saya benar-benar harus menghormati itu. Kalau beliau-beliau itu, mereka itu kakak-kakak angkatan saya itu, ya itu harus kita lindungi gitu loh. Tapi kita juga nggak berarti. Tapi mereka pun sebenarnya siap untuk ditunjukkan kalau sama jawabannya. Ya kalau nanti di depan persidangan gitu. Jadi artinya ada face to face. Ada. Gitu. Mereka berani dan mereka sudah mempercayakan. Dan kami, saya Dr. Tifa,
yang mendapat kepercayaan penuh dan amanah penuh ini, kami wajib melindungi itu, Mas Refli. Jadi kita nggak boleh sembarangan terus asal main tunjuk saja gitu, nggak boleh lah. Mereka itu ngasih via pos atau langsung? Oh langsung nggak berani. Makanya ketika di Jogja besok itu, ya itu juga mereka ada beberapa yang baru lagi nih, ada yang mau ketemu dan mau menyerahkan langsung. Karena mereka tadinya ada yang mau ngirim via pos tercatat gitu ya. Saya bilang jangan. Nanti kalau ada apa-apa di tengah jalan, aku yang ketempuhan gitu. Saya jadi dan mereka juga nggak mantep lah. Mereka pengen datang langsung, pengen salaman gitu, terus pengen foto-fotoan gitu. Kita. Mas Roy, ada pertanyaan lagi ya satu ya. Kadang-kadang apa yang disampaikan Mas Roy itu sering ditolak oleh saya terakhir lihat Profesor Kuncoro misalnya, sama mereka-mereka yang katakanlah membela Pak Jokowi bahwa ijazahnya asli, dengan mengatakan bahwa loh kan yang diteliti Mas Roy itu bohong semua karena cuma fotokopi. Tapi pertanyaan saya bukan soal fotokopi dihadirkan atau tidak. Memang kalau misalnya ijazah fotokopi itu tidak ada sebuah metode yang bisa kita percayai. Salah. Coba sebutkan Mas. Gini. Yang walaupun kita pakai fotokopi pun sebenarnya kita masih bisa melakukan penelitian. Sebenarnya begini, ya fotokopi, ya namanya saja itu kan memfoto dan itu menjadi sebuah kopi. Dan itu kan juga biasanya kalau kita mendaftar sesuatu, itu kan bisa dianggap sah juga kalau sudah katakanlah dibandingkan dengan aslinya dan juga dilegalisasi. Tapi yang paling penting begini, fotokopi itu bisa kita katakan atau bisa kita gunakan asal dia tidak ada perubahan dengan yang asli. Saya berani menggunakan fotokopi untuk uji perbandingan ijazah ya. Gitu, jadi synchronize ijazah itu karena apa? Beberapa kali ijazah bernomor 1120 yang sempat waktu konferensi pers di Fakultas Kehutanan UGM dipegang oleh Sigit Sunarta. Ya, itu memang ukurannya, dimensinya, ya jarak antar hurufnya, kemudian jarak antara penimpaan logonya yang sama-sama, kalau istilah saya mencotot ya, hanya keluar itu, sama dengan yang ditampilkan di layar lebar. Dan sama dengan yang ada di Bareskrim. Sama juga dengan yang ada yang Dian Sandi. Itu meskipun yang Dian Sandi itu agak distorsi karena dia trapesium gitu. Tapi setelah dikoreksi trapesiumnya, dan bukan berarti kalau kan sudah dikoreksi itu kan berarti geser. Enggak mungkin kalau misalnya aslinya tuh A-nya keluar, ketika trapesium dikoreksi dari logo UGM, terus kemudian dikoreksi jadi masuk gitu, nggak mungkin. Diremek-remek jadi masuk. Nggak mungkin. Misalnya itu pun dilebarin horizontalnya ya, dijembreng istilahnya, atau dilebarin width-nya, ya, atau dilebarin high-nya, itu pun juga tidak akan masuk juga gitu loh. Jadi artinya itu bisa digunakan. Kalau memang ada yang asli, saya pun men-challenge Mas. Kalau saya sih nggak apa-apa dikatakan bisanya cuma yang fotokopi. Loh, yang ditampilkan di Bareskrim juga cuma fotokopi kok gitu. Kalau sama-sama ingin menampilkan yang asli, kami sanggup. Itu namanya ilmu pengetahuan, Mas. Jadi ilmu pengetahuan itu kami siap dikoreksi. Kami siap diperbandingkan. Kami siap diuji. Tapi kami jangan hanya dikatakan bohong. Itu loh, itu nggak fair. Nah, mereka bisa mengatakan bohong, atau seperti si Ali yang dihadirkan pada saat gelar perkara dari sono, mengatakan nggak bisa pakai digital, harus analog. Sekarang saya tanya, analognya mana bro gitu? Ya mereka, ya nanti analog. Lah itu bukan apple to apple. Padahal itu penyelidikan di Bareskrim. Bayangan kami tadinya ketika digelar perkara khusus itu, semua digelar terbuka. Kemudian kalau kami salah, ini salah Mas, Anda buktinya ini. Ini yang aslinya, yang aslinya. Ini yang asli. Skripsinya mana nih? Sama enggak dengan skripsi yang pernah dipegang? Nah, saya pun kan punya bukti bahwa kami pernah pegang prime evidence kan? Cocok enggak? Nah, kalau cocok, oke. Kita fair kok. Kalau cocok kita bilang cocok. Kalau enggak kita bilang enggak. Ya gitu. Jadi enggak ada dusta di antara kita. Tapi ternyata sekali lagi saya sampaikan di RH Channel ya, teman-teman, bahwa ketika digelar gelar perkara khusus itu di Bareskrim itu, tidak ada satupun bukti yang ditaruh. Jangankan digitalnya, ya, apalagi analognya gitu loh. Jangankan analognya. Jangannya analognya, sorry. Apalagi analognya, digitalnya pun tidak. Ya, digital pun tidak gitu. Jadi nggak ada. Bahkan yang ada tuh cuma penolakan. Oh, ini harus analog.
Makanya saya tanya, lo kalau harus analog, mana analognya? Ya, Atau paling tidak. Tapi sedikit, Mas. Ya. Karena tadi disebutkan salah seorang profesor yang saya hormati ya. Ya, Prof. Kuncoro. Tidak apa-apa, Prof. Kun. Ya, saya menghormati mungkin Bapak belum membaca detail analisis saya. Ya. Saya dan Prof. Kun itu sama-sama kami peneliti dulu di Badan Narkotika Nasional. Sama-sama mendapatkan gelar ya gitu. Ya. Waktu itu gelar nasional loh ya, yang namanya penghargaan Madya. Ya. Itu penghargaan tertinggi untuk nasional ya. Ada Madya, ada Utama ya gitu. Dan kami sama-sama. Jadi Prof. Kun ini kan ketua BNNP. Ketua Badan Narkotika Nasional untuk Provinsi DIY. Ya. Kami sama-sama memberantas itu dan sebenarnya lucu juga Prof. Kun ini nggak apa-apa. Beliau juga sama-sama tidak setuju dengan Jokowi, tapi khusus untuk skripsi beliau mempercayai, meyakini sama juga. Kayak Prof. Opa ini. Dan mengatakan bohong Roy Suryo itu. Nggak apa-apa. Karena hanya fotokopi. Nggak apa-apa. Mungkin beliau mendapatkan masukan-masukan itu dari kanan kiri, tapi saya pikir ini hanya persoalan hanya belum saling ketemu dan memahami saja. No problem kalau itu. Itu yang saya tekankan bahwa tidak berarti bahwa kalau kita membandingkan dengan fotokopi yang Bareskrim itu tanggal 22 Mei salah. Semua salah. Enggak. Ya kan? Untuk image comparison dempetnya huruf dengan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kalau semua salah, berarti apa yang dilihat oleh Bareskrim juga yang kemudian bukti-bukti itu ditampilkan semuanya yang ditampilkan di layar itu kan sudah merupakan repro juga. Iya. Iya kan? Jadi aslinya misalnya analognya ada. Tapi ketika dikatakan ditampilkan di layar, itu kan juga bukan analognya kan? Iya. Itu kan juga sudah digitalnya. Nah, kalau dikatakan dengan persepsi yang sama, oh digitalnya itu nggak berlaku, ya berarti yang ditampilkan itu nggak laku semua. Iya, dan itu berarti penyebar hoaxnya jadi Bareskrim dong. Sama Dian Sandi. Iya. Makanya karena kan, Mas Roy, kalau tidak salah kan Dian Sandi itu datang ke Solo. Ya. Sehari atau pada hari ketika pengumuman sudah ramai 22 Mei itu. Betul. Bareskrim. Betul. Dia mengucapkan dia takut, dia memohon maaf kepada Jokowi karena dia telah mengupload tanpa izin. Oke. Dah, itu berarti masuk ke dalam pasal 35. Artinya meskipun dimaafkan 32. Ya. Meskipun dimaafkan, nggak ada sebenarnya pemaafan itu. Dia tetap kena pidana harusnya loh ya. Kalau tapi kan kita gini Mas Rep. Tapi Rano itu D12 itu. Makanya, tapi kan kita juga bukan orang yang punya DNA suka mempidanakan. Iya. Terus masuk penjara. Kita bukan tipe itu. Saya sekali lagi termasuk orang yang bikin undang-undang atau ITE. Kami tidak ada pikiran itu untuk kemudian untuk mempidanakan orang gitu dengan undang-undang ini. Dengan undang-undang itu. Ketika itu ada pasal-pasal itu memang untuk waktu itu adalah untuk supaya orang tuh melindungi konsumen, takut melakukan itu. Tapi ketika ada korban waktu itu yang pertama kali yang sangat viral yaitu Prita Mulyansari, langsung kita revisi kan. Gitu. Hanya memang kenapa pasal 32 dan 35 itu tidak direvisi karena itu dulu nggak pernah terpakai. Pasal itu kan hampir-hampir nggak pernah terpakai. Gitu. Dulu yang selalu dipakai adalah yang tahun KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu yang selalu dipakai berita bohong. Nah, itu terus yang dipakai. Berita bohong itu adalah berita yang tidak cocok sama pemerintah. Betul. Gitu kan. Nah, itu. Dan artinya kan keonaran. Padahal kan keonaran yang selalu kena itu keonaran yang katanya ada di dunia maya. Padahal kan undang-undang itu dibuat sebelum ada dunia maya gitu. Nah, begitu itu sudah ada putusan MK, nah baru dicari-cari lagi di ITE. Ketemulah pasal yang belum direvisi gitu lah. 32 dan 35. Harusnya itu direvisi harusnya. Jadi saya balik ke Prof. Kuncoro tadi. Jadi Prof, banyak sekali orang yang dalam tanda kutip ini mohon maaf ya sama Prof. Kuncoro. Dia juga yang mentor kami waktu jadi aktivis BEM. Oke, kan sama-sama psikolog. Ilmu psikologi yang dipakai. Dia pembicara pada waktu itu. Dia seolah-olah mereplikasi apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menentang Mas Roy. Yaitu apa yang dilakukan Mas Roy itu bohong karena hanya fotokopi. Betul. Apalagi kata-kata penasihat itu kan, penasihat Kapolri. Bohong. Itu belakangan saya baru tahu. Ternyata apa yang disampaikan Roy Suryo dan teman-teman itu bohong. Karena cuma fotokopinya dong. Padahal kan memang fotokopi yang diteliti. Kan juga fotokopi. Tapi masalahnya adalah kalau fotokopi itu ditampilkan di dalam dokumen resmi Bareskrim, itu kan juga berarti bohong Bareskrimnya. Kalau seandainya dibilang bohong itu bohong juga. Bohong juga. Kan juga sebenarnya sama gitu. Tapi dibalik, karena itu sudah disampaikan Bareskrim, maka kita anggap itu yang benar. Persis.
Saya Jadi, juga menganalisis karena lagi. Kalau Prof. Kunchoro kelihatannya ini kan nanti akan ada ijazah yang baru lah. Kalau ada ijazah yang baru berarti selama ini ada kebohongan. Silakan. Gini, benar. Jadi artinya apa? Saya juga menganalisis perbandingan itu, ya. Jadi antara dokumen 1115, 1116, 1117, 1120 itu pasca pengumuman dari Bareskrim loh ya. Gitu. Sebelumnya kan tidak. Ada memang analisa yang lain lah ya, teman dari ITB. Kemudian juga yang kalau di channelnya Refli Harun itu disebut Semester X ya. Iya. Itu sebenarnya bukan Semester X ya, Semester M itu. MA. Nah, kemudian anak yang baru ada juga yang namanya adik kita yang sangat pintar, namanya Topi Merah ya. Dan juga anggap aja dia namanya Red Hat. Red Hat. Terus kemudian Dr. Rismon ya, ada. Tapi saya pun sebenarnya setelah Bareskrim mengumumkan itu, ya itu yang kita pakai. Ya fotokopinya fotokopi dari Bareskrim, bukan dari mana-mana gitu loh. Gitu. Jadi memang ya aneh ya, saya tidak bisa mengikuti jalan pikiran dari penasehat ini ya gitu. Karena dia benar-benar sudah aneh gitu loh menurut saya. Dan dia kan juga apa fungsinya dia di dalam gelar perkara khusus itu gitu. Karena katanya dia ada di dalam ya. Tapi gitu. waktu Mas Roy ada dia nggak ada. Saya nggak lihat lah gitu. Nggak lihat. Atau nggak penting lah bagi Kelihatannya pada sesi kedua dia ada. Nah ya, itu bersama dengan UGM yang ketika UGM tuh di sesi pertama juga nggak ada, tahu-tahu menongol di sesi kedua. Itu kan memang nggak fair ya. Sekali lagi memang banyak ketidakfairan, banyak ketidakobjektivitasannya, banyak kecenderungan yang saya katakan itu ya tidak benar lah gitu.